Bismillah. Bismillah. Ya, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban mutlak bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita, baik yang tua maupun yang muda, wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini yang kita wajib untuk mempelajarinya adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karenanya, dengan kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke majelis ini, tidak lain tujuannya adalah menuntut ilmu syar'i. Semoga langkah kaki kita tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i dalam hadis riwayat Muslim
Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kajian kita di hari Kamis pekan yang ketiga, dan untuk pada bulan-bulan berikutnya saya diminta oleh Ibu Acil selaku sahibul bait untuk menyampaikan kajian secara rutin di kediaman beliau. Dan tentunya di Kamis yang ketiga di setiap bulannya di pagi hari pukul 8.30. Hari ini kami datang terlambat, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini, karena qadarullah di luar prediksi saya. Luar biasa kondisi jalan dari tempat tinggal kami di daerah Taman, ya sepanjang Sidoarjo menuju ke yaitu Bangkalan Madura ini. Oleh karena itu mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian juga menjadi pemberat timbangan amal kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, karena kajian kita ini sudah rutin di setiap Kamis ketiga, maka tentunya materinya atau temanya tidak tematik. Materinya tidak insidentil, tetapi materinya merujuk kepada sebuah kitab yang kita bahas secara berurutan. Jadi secara sistematis. Jadi kesannya itu tidak insidentil, tetapi ngaji kitab. Adapun kitab yang kami angkat ke permukaan, yang akan menjadi panduan kita setiap Kamis ketiga di kediaman Ibu Acil ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Saya ulang, kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan seperti yang ada di tangan saya ini. Jadi mungkin ibu-ibu kalau sempat melihat di CCTV-nya itu ya, atau mungkin di layar yang sudah di mungkin apa ini di share itu ya, atau mungkin yang mengikuti kajian kita secara online pada pagi hari ini melalui apa ini, IG apa YouTube ini? Facebook ya. Maka bisa dilihat yaitu di apa yang kami pegang ini. Ya, ini adalah buku panduan kita setiap Kamis ketiga dalam setiap bulannya. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memiliki bukunya. Kalau memang tidak mendapatkan buku ini, jangan khawatir. Setiap materi saya selesai, saya akan kirimkan yaitu file PDF-nya. Jadi nanti akan kami kirimkan ke Bu Acil file PDF materi yang sudah kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum punya bukunya. Baik, sebelum kami memasuki buku ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya setiap kali kajian kita nantinya, saya tidak hanya melulu merujuk ke buku ini saja. Tidak. Karena di buku ini terlalu singkat pembahasannya, sehingga saya harus mengambilkan keterangan-keterangan dari para ulama pada buku-buku kitab-kitab yang lainnya. Untuk apa? Untuk menambah perbendaharaan ilmu kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi hari ini saya belum masuk yaitu pada buku ini. Inti dari pada buku ini, pagi hari ini saya akan berbicara muqaddimahnya saja.
mukaddimah dari buku ini. Nah, apa mukaddimah dari buku ini? Di mukaddimahnya di buku ini lebih banyak menjelaskan tentang masalah sunnah. Apa itu sunnah? Apa definisinya sunnah? Macamnya sunnah itu apa? Apakah sunnah itu termasuk bagian dari wahyu? Mana dalilnya kalau kita diperintahkan mengikuti sunnah? Orang itu kalau mengikuti sunnah, keutamaannya apa? Itu ada di buku ini, di mukaddimahnya, di mukaddimah. Oleh karenanya, maka hari ini saya belum masuk kepada materi inti, tetapi hari ini kita lebih banyak berbicara tentang mukaddimah, kata pengantar dari buku yang kita bahas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Agar kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka kajian kita Bapak Ibu sekalian akan kita bahas yaitu menjadi beberapa bagian. Ya, saya akan menyampaikan 5 poin dari mukaddimah buku ini. Jadi supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, supaya urut, saya bagi menjadi 5 pembahasan, 5 poin dari kata pengantar mukaddimah buku ini. Apa itu? Yang pertama adalah makna definisi sunnah. Sunnah ialah, itu nanti kita akan bahas makna sunnah. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang macam-macam sunnah. Sunnah itu dibagi berapa macam? Itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang sunnah adalah bagian dari wahyu. Jadi sunnah Nabi itu bagian dari wahyu. Ya, sunnah Nabi itu bagian daripada wahyu. Itu nanti akan kami sebutkan dalilnya. Yang keempat, pembicaraan saya tingkatkan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Mana dalilnya? Kita itu disuruh mengikuti sunnah. Mana dalilnya? Itu, ya, itu materi yang nomor 4 itu. Dalil-dalil kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Yang nomor 5 penutup materi yang terakhir adalah yaitu keutamaan berpegang teguh, keutamaan mengikuti sunnah Nabi. Apa keutamaannya orang itu kalau dikit-dikit mengikuti sunnah Nabi? Nah itu nanti materi yang terakhir, materi yang kelima. Baik Bapak Ibu, sebelum satu persatu kita bahas, saya awali dulu, saya berikan kalimat iftitah, yaitu kalimat pengantar, bahwasannya ternyata sumber hukum di dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian itu ada 2. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sumber hukum di dalam Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong diingat-ingat ya, sumber hukum di dalam Islam itu, pedomannya orang Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Makanya orang itu kalau berpegang kepada 2 hal tersebut, mengikuti Quran dan sunnah, maka dia tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Nggak mungkin sesat, asalkan mengikuti Quran, yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Dalil yang menunjukkan kita kalau mengikuti Quran dan sunnah, kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nggak mungkin tersesat. Ayo dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Saya dibantu jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya nomor 40. Ya. Hadisnya riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Silakan kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 40. Tafadhal. Dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Baik, perhatikan baik-baik. Nabi berkhutbah pada saat Haji Wada. Apa Ustadz Haji Wada itu? Haji perpisahan. Nabi menyampaikan kepada manusia, kira-kira yang hadir pada waktu itu berapa orang? Kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, yang hadir bersama Nabi ketika Haji Wada, jumlah orangnya tidak kurang dari 40.000 orang. 40.000 orang. Itu jumlah yang hadir itu. Loh Ustadz, Nabi ketika wafat, para sahabat itu totalnya berapa jumlahnya? Para sahabat. Ya, berapa jumlah para sahabat? Yaitu yang hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafat. Maka jumlahnya sebagian ulama mengatakan 114.000. Loh berarti sisanya itu nggak ikut haji Ustadz? Iya. Yaitu kenapa? Karena dalam hal ini ada yang udzur, ada yang tidak mengikuti, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan haji lantaran usia, kondisi fisik dan yang lainnya. Oleh karena itu yang hadir pada waktu itu pada saat Haji Wada 40.000 orang. 40.000 orang. Lanjut, apa kata Nabi kepada mereka? 40.000 orang. Silakan. Beliau bersabda. Nah, perhatikan ini. Ustadz, waktu itu sudah ada mic atau tidak Ustadz? Belum ada. Belum ada pengeras suara Bapak Ibu. Loh Nabi itu mengucapkan nggak pakai sound system, nggak pakai. Tapi semua orang dengar. Iya, itulah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Nabi bisa terdengar 40.000 orang yang hadir ketika Haji Wada, sekalipun tidak ada pengeras suara. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut, silakan. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Baik, belum poinnya, lanjutkan. Akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Nah, poinnya sekarang. Maka berhati-hatilah. Sekarang, silakan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Perhatikan ya, apa kata Nabi? Inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Manakala? Selama kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu yang ditinggalkan oleh Nabi? Silakan. Yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Nah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Makanya orang itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Berarti kalau begitu, sumber hukum Islam, pedoman kita itu adalah Al-Quran. Satunya lagi apa ibu-ibu? Dan as-sunnah. Bu, Pak, mohon maaf. Ternyata dengan berkembangnya zaman, ternyata muncul kelompok-kelompok akhir-akhir ini, yaitu kelompok yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Mereka tidak mau berpegang kepada sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Mereka ini disebut dengan Quraniyun. Apa itu Quraniyun? Al-Quran minded. Jadi mereka nggak mau pakai sunnah. Mereka tidak mau pakai hadis Nabi. Hidupnya cuma pakai Al-Quran saja. Karena mereka beranggapan kalau Al-Quran itu dari Allah, nggak mungkin keliru. Al-Quran itu dari Allah, nggak mungkin salah. Tapi kalau sunnah, hadis Nabi, itu kan dibawakan oleh para sahabat. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Ini kan manusia biasa. Bisa keliru, bisa salah. Makanya mereka nggak mau pakai hadis. Mereka cuma pakai Quran saja. Maka inilah pemahaman yang salah, Bapak Ibu sekalian.
Orang kalau hanya pakai Al-Quran saja, maka dijamin ibadahnya tidak mungkin sempurna. Kenapa? Karena isi Quran itu dijelaskan oleh hadis. Hadis itu fungsinya sebagai penjelas dari Al-Quran. Saya tanya kepada panjenengan semua, saya tanya, ada nggak di Quran itu dijelaskan? Ada tidak di Quran itu dijelaskan orang itu kalau sholat dimulai dari takbiratul ihram, lalu sedekapnya di dada, terus ruku, terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Sujud itu yang menempel 7 tulang, hidung dan dahi dan hidung dihitung 1, kedua telapak tangan berarti totalnya 3, lutut kanan lutut kiri berarti 5, ujung jari kaki kanan ujung jari kaki kiri berarti 7 tulang nempel ke tanah atau nempel ke lantai. Ada nggak keterangan kayak begini dalam Al-Quran? Nggak ada. Di Quran itu adanya cuman perintah sholat. Tata cara sholat itu cuman ada di hadis. Makanya orang kalau nggak mau pakai hadis, maka ibadahnya nggak mungkin sempurna. Orang haji, saya tanya, ada nggak perintah haji di Al-Quran? Orang itu disuruh haji, ada nggak? Ada. Tapi praktek tata cara haji ada nggak di Quran? Nggak ada. Tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit pergi ke Arafah. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam maghrib. Lalu setelah itu dia setelah sholat di Arafah maghrib sama isya, lalu dia berpindah ke Musdalifah, yaitu untuk mencari kerikil di Musdalifah. Jadi di Musdalifah nggak ada tenda, panas kepanasan, hujan kehujanan. Sampai kapan di Musdalifah? Sampai pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah sholat subuhnya di Musdalifah. Setelah itu sebelum zuhur siap-siap lempar jumrah. Lempar jumrahnya yang pertama adalah Jumratul Aqabah. Setelah itu kemudian tahallul. Ada nggak cara-cara kayak begini disebutkan dalam Al-Quran? Nggak ada. Semuanya itu adalah hadis Nabi. Makanya hadis Nabi itu sebagai penjelas isi Al-Quran. Ya, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan hadis itu fungsinya untuk menjelaskan isi Quran? Ayo coba dibuka suratnya, surat nomor 16. Ayo tolong dibuka Quran surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 44. Quran surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 44. Allah berfirman, saya bacakan penggalan ayat. Ya, saya bacakan penggalannya ayat saja. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Silakan. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Ulang lagi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia. Ulang lagi, kamunya diganti Muhammad. Agar kamu Muhammad. Ulang lagi dari awal. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Terus. Agar kamu Muhammad menerangkan pada umat manusia. Nah, berarti Nabi itu ucapannya, yaitu hadis, untuk menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran. Makanya hadis itu jangan ditolak. Sunnah Nabi jangan ditolak. Orang kalau pegang Quran tok, maka dia nggak akan bisa sempurna ibadahnya. Lanjut, silakan. Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Jadi ayat ini merupakan dalil bahwasannya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim. Makanya kita tidak boleh menolak isi hadis. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tanya lagi nih, kita kalau makan tangan apa? Kanan. Masuk masjid kaki apa? Memakai baju dimulai dari tangan apa?
Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar kamar mandi toilet kaki apa? Pakai sandal sepatu dimulai dari sebelah mana? Itu semua ada nggak di Quran? Nggak ada. Di mana itu semuanya? Ada di hadis, ada di sunnah Nabi. Loh, seperti itu. Makanya, ayo sengaja kitab yang saya akan sampaikan setiap Kamis ketiga di kediaman Ibu Acil ini adalah yaitu kitab yang di dalamnya isinya tentang sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian kita. Seperti nanti nomor 1 insya Allah bulan depan ya, kita bahas sunnah bangun tidur. Nabi itu Nabi itu mengajarkan kita bangun tidur itu harus ngapain aja. Loh, kan enak. Jadi langsung bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti sunnah ketika wudhu, sunnah ketika masuk kamar mandi, sunnah macam-macam dalam keseharian kita. Jadi nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita akan masuk materi kita. Saya janjikan tadi berapa poin yang akan kami sampaikan tadi? 5. Nomor 1 apa tadi? Apa yang nomor 1? Makna definisi sunnah. Baik, sekarang kita masuk materi nomor 1. Definisi sunnah. Apa sunnah itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para alim ulama. Ya. Disebutkan oleh para alim ulama sebagaimana yaitu disebutkan dalam kitab Qawaidut Tahdits halaman 62. Sunnah itu adalah ma'udhifa. Saya ulang, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Artinya segala sesuatu. Jadi sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, baik berupa ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau sifat Nabi, ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada kepada Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, entah itu ucapannya Nabi atau perbuatannya Nabi atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang namanya sunnah. Baik, itu ya. Jadi Nabi bersabda itu sunnah. Nabi melakukan apa itu bagian dari sunnah. Nabi menetapkan apa itu bagian dari sunnah. Termasuk sifat Nabi. Apa maksudnya sifat Nabi? Seperti cara berjalannya Nabi, rambutnya Nabi, ya. Terus kemudian cara sholatnya Nabi, ya. Pakaian Nabi itu juga termasuk sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu harus tahu yang namanya sunnah Nabi itu identik dengan hadis. Jadi sunnah itu sama dengan hadis, hadis itu sama dengan sunnah. Bedanya cuma tipis. Bedanya tipis, ya. Sunnah dengan hadis itu bedanya tipis. Jadi kalau hadis, saya bahas hadis dulu. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sunnah beda. Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dan para sahabat. Nah, jadi ibu-ibu kalau mengatakan sunnah itu harus melibatkan para sahabat. Kenapa? Nanti saya akan sampaikan. Nanti yang nomor 2, macam-macam sunnah. Ternyata sunnah itu nanti dibagi 2. Nanti aja nanti. Kita awali dulu definisinya ini. Ya, Ustadz, katanya ada orang yang mengatakan sunnah itu katanya artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan maka tidak berdosa. Katanya tidak mengapa. Apa benar yang seperti itu? Memang betul. Itu definisi menurut ahli fikih. Menurut ahli fikih, ya. Jadi mereka mengatakan sunnah itu adalah perbuatan
Ya, mohon maaf, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan, ya, segala perbuatan yang dilakukan yang diberi pahala kalau melakukannya dan tidak dihukum dosa apabila meninggalkannya. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dihukum dosa, itu namanya sunnah menurut fikih. Menurut ahli fikih, saya kurang setuju dengan dengan definisi ini. Kenapa? Gara-gara definisi ini akibatnya orang itu meremehkan sunnah. Sebab dia mengatakan kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Akibatnya meremehkan sunnah. Contoh, saya mau tanya kepada panjenengan, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum subuh itu ganjaran pahalanya apa itu? Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Saya tanya, kira-kira kalau ditinggalkan gimana? Rugi atau tidak mengapa? Rugi. Makanya kalau begitu arti yang benar sunnah itu adalah, yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi besar. Ya, rugi. Makanya kalau definisinya seperti itu, mereka tidak akan meremehkan yang namanya sunnah. Nggak akan meremehkan. Ya. Oleh karena itu, itulah definisi daripada sunnah. Jadi intinya adalah, yaitu petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, baik itu ilmu, i'tiqad, perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam wa bissawab. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Macam-macam sunnah. Sunnah itu ternyata dibagi menjadi 2. Macam sunnah itu ada 2. Yang pertama sunnah Rasul, yang kedua sunnah para sahabat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 1, hadis nomor 37. Mundur nomornya 37. Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 37. Ini riwayat Ibnu Majah dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 37. Ayo. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, ya, silakan. Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang membuat hati menjadi takut. Nah, terus? Dan mata menangis. Jadi, ini adalah nasihat perpisahan. Sebelum Nabi wafat, Nabi memberikan wejangan, Nabi memberikan nasihat yang menyebabkan air mata para sahabat itu bercucuran. Mereka nangis karena ini wasiat terakhir ini. Lanjutkan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Duh, ini nasihat orang yang mau meninggal. Tolong wahai Rasulullah, berikan kami wasiat wahai Rasulullah. Lanjut. Maka berwasiatlah kepada kami. Nah, berwasiatlah kepada kami. Lanjut. Beliau bersabda. 1, wasiatnya Nabi kepada kita sebelum beliau wafat. Silakan. Aku berwasiat kepada kalian. 1, agar bertakwa kepada Allah. Yang pertama, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendengar dan mentaati walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Jadi yang kedua, kita disuruh taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin itu yaitu mereka dari Habasyah yang berkulit hitam. Lanjutkan. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang berumur panjang, ya, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Terus. Maka berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Stop. Kata Nabi, setelah aku wafat, kalian akan melihat perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Terjadi atau tidak? Ya, saya mau tanya nih, mana lebih banyak kelompok-kelompok dalam agama itu? Islam atau agama lain?
Islam banyak kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Semua bawa pendapat sendiri-sendiri. Mereka centang perenang, mereka saling berselisih. Nabi sudah prediksi, setelah aku wafat, umat Islam ini akan berselisih. Terus Nabi memberikan resep, memberikan tips supaya kalian tidak berselisih, supaya kalian tidak centang perenang. Maka ulang lagi, Pak Didi, ulang lagi dari tadi sebelumnya. Berpeganglah. Ya, berpeganglah. Maka berpeganglah kepada sunnahku. Satu, sunnahku. Yang nomor dua, dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang diberi petunjuk. Berarti sunnah itu ada dua. Ada sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Berarti sunnah itu ada dua. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Cara berpegangnya gimana Pak Didi? Lanjutkan. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nabi mengatakan pakai gigi geraham. Kenapa? Karena gigi geraham itu kalau menggigit lebih kuat daripada gigi depan. Maksudnya Nabi pegang erat-erat dua sunnah itu. Ulang lagi, gigitlah. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Lanjut, teruskan. Jauhilah ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat. Terus. Karena semua bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah itu yang baik, tidak ada. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah berarti sunnah ada berapa ibu-ibu? Dua. Yang pertama sunnah apa? Nabi. Yang nomor dua sunnah apa? Para sahabat. Dalilnya di mana? Riwayat Ibnu Majah dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 37. Sekarang masuk materi nomor 3. Ayo. Masuk nomor 3. Sunnah itu adalah bagian dari wahyu. Mana dalilnya? Al-Quran itu wahyu, sunnah Nabi juga wahyu. Sama-sama wahyu ini. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka. Yaitu di dalam Al-Quran. Suratnya Al-Baqarah. Ayatnya 129. Ayo. Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Silakan. Ya Rabb kami, ya, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka. Terus, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Jelas Al-Quran dan As-Sunnah disebut dalam ayat ini. Ya, jadi ini doanya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, utuslah kepada mereka, yaitu negeri Mekah itu, seorang Rasul. Yang Rasul itu membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan Quran dan mengajarkan Sunnah. Itu doanya Nabi Ibrahim, ternyata dikabulkan oleh Allah. Lahirlah sosok laki-laki, seseorang yang terbaik dari seluruh alam jagat raya ini. Siapa dia? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, lanjut teruskan. Serta mensucikan. Serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Saya tambahkan dalil. Tolong dibuka Quran surat nomor 62 Al-Jumu'ah. Suratnya disebut surat hari Jumat. Jadi satu-satunya hari yang disebut sebagai nama Quran, ya hari Jumat. Makanya ada surat namanya surat Al-Jumu'ah, surat hari Jumat. Ayatnya ayat 2. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Silakan. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang rasul di antara mereka. Jadi nabi kita itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Jadi nabi kalau kirim surat kepada raja-raja waktu itu, yang diperintahkan nabi itu adalah para sahabatnya. Loh, terus lanjut. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Terus. Mensucikan mereka. Dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Loh, mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Mohon maaf, al-hikmah yaitu as-sunnah. Lanjut. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, jadi cukup 2 dalil saja mewakili ini. Bahwasanya sunnah itu adalah bagian daripada wahyu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Sebentar. Ya, kita lanjutkan materi kita yang nomor 3 sekarang. Materi kita yang nomor 3, yaitu dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Mana dalilnya kita disuruh mengikuti sunnah? Sebenarnya dalilnya banyak. Saya sebutkan beberapa saja, ya. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah menanti dari tadi. Tentunya bapak ibu sudah, terutama ibu-ibu izinnya sama suami, taklimnya tidak lama-lama. Tapi saya tadi datangnya terlambat, saya minta maaf. Makanya saya persingkat aja dalil-dalilnya, ya. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa lebih on time, ya. Jadi saya akan tunjukkan dalil-dalil yang memerintahkan kita berpegang teguh kepada sunnah. Mana dalilnya? Saya sebutkan beberapa saja. 1, dalil yang pertama ini. Silakan dibuka Quran, ya. Al-Quran surat nomor 33 ayat 36. Quran surat nomor 33 ayatnya 36. Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Silakan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Ulang lagi kalimat itu, tidak pantas, tidak patut. Ulang lagi. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apa itu Pak Didik yang tidak pantas, tidak patut itu? Silakan. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi Allah kalau sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, maka tugas kita sami'na wa ta'na. Jangan ada pilihan yang lain. Jangan. Ya, kadang-kadang sunnah Rasul itu masih kalah dengan ucapan guru kita. Loh, saya tahu itu sunnah Rasul, tetapi kata kiai saya masih kalah sama Pak Kiai. Ya, nggak boleh. Ya, kalau sudah Allah menetapkan, Rasul menetapkan, ya tugas kita tinggal sami'na wa ata'na, ngikuti aja. Lanjut, teruskan. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Loh, saya tambahkan lagi. Nomor 2, dalil nomor 2. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bawa jilid 4 enggak? Alhamdulillah. Ya, coba Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Tolong dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib, riwayatnya riwayat Muslim itu ya. Sahih Targhib nomor 2100. 2100. Tolong ini bagi ibu-ibu penting ini, hadis yang akan dibaca ini. Perhatikan. Ayo, dari mana itu? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ayo silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Stop. Pak Budi minta tolong panjenengan dibuka surat nomor 59. Biar Pak Didik buka Sahih Targhib wa Tarhib, biar soalnya nyambung nanti, nyambung. Panjenengan surat 59 ayat 7. Surat 59 ayat 7. Nah,
Nah, nanti yang dibaca Pak Didi nyambung sama panjenengan. Ya, ayo Pak Didi dulu baca. Silakan. Dari mana? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya ia berkata. Silakan. Allah telah melaknat para wanita pentato. Allah melaknat wanita pentato, termasuk laki-laki. Nggak boleh ditato sama minta ditato. Orang yang mentato sama yang minta itu nggak boleh. Ustadz, tatonya itu semi permanen, tetap nggak boleh. Mau permanen, mau semi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Lah kalau pacar Ustadz, wanita pakai pacar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena senyawa dengan air wudhu, nggak apa-apa. Kalau mau pengantin itu kan biasanya tangannya dipacar, nggak apa-apa. Ini yang nggak boleh ditato, nggak boleh. Ya, baik, teruskan. Dan para wanita yang minta ditato. Loh, yang mentato sama yang minta nggak boleh, sama-sama dilaknat. Terus siapa lagi Pak Didi? Para wanita yang minta dikerik alisnya. Terus? Dan para wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Baik, jadi wanita yang mencukur bulu alisnya. Loh, kan ada wanita yang melakukan sulam alis. Ya, alisnya dicukur, diganti pensil. Ya, sudah bagus-bagus tebal dicukur, nggak boleh mencukur alis. Ya, termasuk yaitu apa itu ada ditato itu alisnya, nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah, nggak boleh. Ya, seperti itu Ustadz, supaya kelihatan cantik tetap nggak boleh. Lebih cantik, lebih baik biarkan aja bulu alis itu. Kecuali kalau alisnya itu panjang sampai nutupi matanya, nah itu barulah. Wah, saking panjangnya jadi kalau lihat harus gini, ya itu barulah. Ya, lawang ini tebel udah bagus, ya nggak usah dikerik, nggak usah. Ya, itu dilaknat oleh Allah. Termasuk merenggangkan gigi, pangur, sebagaimana dilakukan oleh ya orang-orang Bali kan begitu ya. Pangur, meratakan gigi. Loh Ustadz, lah kalau dikasih bekel gimana Ustadz? Supaya giginya itu tampak bagus. Nggak apa-apa kalau untuk kesehatan, untuk kecantikan. Yang cantiknya itu yang menikmati hanya suaminya, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk kecantikan bukan untuk suaminya, maka nggak boleh. Terutama untuk nutupi aib boleh, karena giginya tumbuh tidak wajar, makanya dibekel, nggak apa-apa. Itu ya. Ini untuk kecantikan, bukan untuk suaminya. Itu tidak boleh. Terus lanjutkan jalan ceritanya. Silakan. Yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Loh, wanita yang merubah ciptaan Allah. Contohnya wanita yang merubah ciptaan Allah. Maaf ini. Misalnya adalah operasi plastik. Nggak boleh, hati-hati. Nggak boleh ini. Ya. Jadi nggak boleh. Kecuali karena udzur, misalnya dia rusak ya, terbakar atau apa, baru boleh. Ada lagi wanita kepingin jadi laki-laki, tomboy. Ada lagi laki-laki operasi kelamin, pengen jadi perempuan. Loh, siapa kalau di negeri kita? Anda tahulah, sudah nggak usah ya, nggak usah disebut ya. Nah, coba yang kayak gini nggak boleh, merubah ciptaan Allah. Laki-laki anting-antingan, laki-laki ya apa ini pakai kalung, ya. Seperti itu, ya. Kalau rambutnya panjang enggak apa-apa, yang enggak boleh itu sudah panjang terus kuncitan. Nah, itu menyerupai wanita, ya. Apalagi sudah kuncitan pakai bando lagi. Wah, itu. Bandonya warna pink lagi. Wah, ini sudah. Terus sandalnya juga warna pink, ya sudah. Alamat ini ya. Jadi enggak boleh. Terus lanjut, belum selesai. Maka seorang wanita berkata kepadanya dalam masalah ini. Apa kata wanita itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Maka Ibnu Mas'ud berkata, silakan. Mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW? Lanjut. Dan itu ada di dalam kitabullah. Yaitu? Allah telah berfirman. Ya, langsung surat apa bawahnya? Surat apa? Surat Al-Hasr ayat 7. Lanjut Pak Budi, panjenengan baca surat 59 ayat 7 yang terakhir, wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul, monggo, ada di tengah-tengah itu, ya. Apa saja? Apa saja harta rampasan. Loh, bukan, bawahnya lagi. Apa yang diberikan Rasul kepadamu? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Terus? Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Nah, Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada wanita itu, apa saja yang Nabi berikan kepada kita terima. Apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah.
Oleh karena itu, maka kita harus sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya kita disuruh berpegang kepada dua pedoman tersebut. Baik, saya yakin dua dalil ini insya Allah mewakili ya dari sekian banyak dalil di mana kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya akan bahas materi terakhir, materi penutup yang nomor 5. Materi terakhir, materi penutup. Apa yang kelima tadi? Keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Keutamaannya saya beri 5. Nah, silakan boleh dicatat. Kalau tidak dicatat tidak apa-apa. Nanti saya akan share ke Bu Acil materi ini melalui file PDF. Nanti sama Bu Acil bisa dikopi, diperbanyak, dibagikan ke jamaah atau jamaah sendiri yang mengkopinya, yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Saya ulang, ada 5 keutamaan. Saya sebutkan 5 saja. Mudah-mudahan mewakili ya dari sekian yang banyak. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Nomor 1 keutamaannya. Nomor 1, terhindar dari perselisihan sesama kaum muslimin. Orang itu kalau mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, maka dia akan terhindar dari perselisihan sesama kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalilnya sudah kita dengarkan tadi di awal kajian. Sahih targhib wa tarhib yang Nabi khutbah itu loh ketika haji wada. Nabi khutbah ketika haji wada itu nomor berapa tadi? Sahih targhib wa tarhib nomor berapa? Betul, 40. Sahih targhib wa tarhib nomor 40. Ya, Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian ya, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat. Oh, bukan dalilnya bukan itu. Bukan dalilnya yang sahih targhib wa tarhib yang nomor 37. Yang nomor 37 yang wasiat Nabi terakhir mau meninggal dunia. Ya, yang kita disuruh menggigit dengan gigi geraham tadi. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Nah itu, supaya kita tidak berselisih. Dalilnya nomor 37, bukan nomor 40 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Terus kita lanjutkan yang nomor 2. Nah ini, minta tolong dibukakan yang sudah di-download. Nomor 2, orang itu kalau berpegang teguh kepada sunnah Nabi, maka mereka akan termasuk golongan yang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, mereka akan termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah, terutama selamat dari neraka. Mereka akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Mana dalilnya? Buka Tirmidzi. Nah, tolong kitab yang sudah di-download ya, Tirmidzi nomornya 2641. Tirmidzi 2641. Sunan Tirmidzi 2641. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum fin nari illa millata wahida. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Silakan, ayo. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata. Silakan. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Loh, jadi Nabi sudah memprediksikan umatku ini nanti akan mengikuti jejaknya Bani Israel. Siapa Bani Israel? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Lanjut. Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Lihat ibu-ibu, panjenengan kalau ngelepas sandal itu mesti kan sejajar. Seakan-akan Nabi mengatakan umatku nanti meniru Bani Israel seperti sandal yang sejajar dengan pasangannya. Kita kalau pakai sandal, kalau melepas sandal itu mesti sejajar. Kata Nabi, umatku akan ngikuti Bani Israel seperti itu. Plek, ngikuti Bani Israel, sejajar. Lanjut teruskan. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyetubuhi istrinya secara terang-terangan. Naudzubillah. Teruskan. Pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Jadi Nabi sudah mengatakan umatku juga nanti meniru Bani Israel. Bani Israel itu suka, maaf ini, salah satu kebiasaannya, mereka itu kalau menjima, menyetubuhi istrinya terang-terangan.
terang-terangan. Lah umatku juga akan ada seperti itu. Lihat sekarang, itu di media sosial. Mereka melakukan hubungan intim, diupload, disebarkan. Kayak nggak ada malu. Kayak nggak ada malu. Zina, hubungan seperti itu dijadikan bahan candaan. Allahu Akbar. Akhir zaman ini sudah. Ya, mereka nggak ada malu. Ya. Terus lanjut, teruskan. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel akan pecah menjadi 72 golongan. Kalau umatku? Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Terus 73 golongan. Lanjut. Semuanya akan masuk neraka. Iya, terus? Selain satu golongan saja. Semua golongan masuk neraka yang 72, satu yang masuk surga. Lah siapa yang satu ini masuk surga, Pak Didi? Lanjut. Para sahabat bertanya. Silakan. Siapakah golongan itu, wahai Rasulullah? Siapakah golongan yang selamat? Yang lain selain itu kelompok-kelompok yang lain masuk neraka. Cuman satu yang selamat. Apa kata Nabi? Beliau bersabda. Yaitu? Golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Golongan itu adalah golongan yang mengikuti aku dan mengikuti jejaknya para sahabatku. Makanya kita harus mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, saya tidak akan memperlebar pembicaraan ini karena memang ada penjelasan secara detail. Golongan-golongan yang masuk neraka itu siapa saja, itu ada bahasan rinciannya itu ya. Saya sarankan Bapak Ibu membeli buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Nah itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Kita lanjutkan nomor 3. Keutamaan yang nomor 3. Ya, keutamaan nomor 3. Orang itu kalau mengikuti sunnah, maka dia akan selamat dari kesesatan. Dia tidak mungkin sesat. Nggak mungkin sesat. Dalilnya yang tadi di awal kajian, yang Nabi khutbah, yaitu ketika haji wada, yang jumlahnya 40.000 orang itu. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang kalian jika berpegang teguh kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu Quran dan As-Sunnah. Lah itu Sahih Targhib nomor berapa tadi? 40. Yang nomor 40. Nomor 4 sekarang. Nah nomor 4 ini. Nomor 4. Ya. Yang nomor 4, keutamaan mengikuti sunnah adalah masuk ke dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan masuk ke dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Sahih Muslim nomor asli. Nomor asli ada? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa deh, pakai punya saya ini aja. Yang nomor asli Sahih Muslim nomornya 1401 1401 1401 Sahih Muslim, Bapak Ibu. Ya, sebentar saya akan carikan. Ya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, 1401 bagian akhir aja, bagian akhir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bagian akhir. Ya. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak melakukan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ayo dibaca, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu ya. Nabi SAW bersabda, langsung bagian akhir aja. Maka barang siapa saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Loh, siapa saja yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini yang terakhir, penutup ini. Yang terakhir adalah selamat dari cobaan dan azab yang pedih. Orang kalau mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan selamat dari cobaan dan azab yang sangat pedih. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 24 An-Nur ayatnya 63. An-Nur surat nomor 24 ayatnya ayat 63.
An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, langsung aja tengah-tengahnya, langsung aja. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Silakan. Langsung aja, yaitu mulai dari maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Ya, silakan. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Baik, jadi orang kalau menyelisih sunnah Rasul, gak mau mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan ditimpa cobaan dan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan pada bulan depan, Kamis ketiga. Kita awali mulai pukul 8:30 pagi sampai pukul 10 ya. Yaitu kita bahas sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah bulan depan sudah masuk nomor 1, yaitu sunnah bangun tidur, sunnah ketika bangun dari tidur. Ya, nanti akan kita bahas pada kajian berikutnya. Baik, sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, silakan barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya tutup dengan kafaratul majelis. Kami akhiri, ya. Saya tutup ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.